其实就着月光聊天也。不过掌灯时分你都没回来。原来如此。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yu Aoxing maju melihat, berkata ini hanya rumput kecil. Mendengar ini, 5 orang Yunxia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Zhang Yu dengan cepat bertanya. Rumput jenis apa? Ini putih salju. Ini indah. Pria itu menjawab dan bertanya lagi, haruskah saya mengambilnya kembali? Jangan sentuh. Yu Aoxing melarang, dan kemudian memimpin murid Yunxia untuk maju. Yang Kai juga mengikuti. Ketika dia mendekat, 5 orang Yunxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Zhang Yu berseru, itu rumput es dan tulang giok. Wajah Yu Aoxing juga muncul senyum. Benar saja, rumput roh tingkat prefektur adalah kelas atas. Luo Qianqian juga cukup bersemangat, Qi Yuan dan Miao Lin tenang. Alasannya adalah rumput tulang giok daging es khusus digunakan untuk keluarga putri. Mirip dengan putik kecantikan yang diperoleh Yang Kai di semenanjung kanan Yunxia. Jika membiarkan seorang wanita mengambilnya, dapat membuat kulit sebening kristal dan halus seperti bayi yang baru lahir. Jika keduanya digunakan bersama-sama, itu akan cukup untuk mengubah wanita jelek menjadi cantik, dengan efek kelahiran kembali. Setelah memasuki pulau tersembunyi, kita akan mendapatkan harta karun semacam ini, sepertinya kita akan mendapatkan panen yang luar biasa di sini. Miao Lin tampak sangat bersemangat. Yu Aoxing tidak ragu-ragu, langsung membungkuk untuk mengambil tanaman rumput tulang giok dan es ini, lalu mengeluarkan kotak giok dari tangannya dan memasukkannya dengan hati-hati. Yu Aoxing berkata sambil tersenyum. Ketika aku kembali ke aula leluhur dan membiarkan orang-orang di aula dan memurnikan, kita harus memiliki 2 saudari bela diri yang lebih muda. Benar saja, Zhang Yu dan Luo Qianqian tersenyum. Terima kasih banyak, saudari bela diri King. Jika kamu ingin membuat alkimia di aula dan pada saat itu, kamu harus muncul. Namun harus dikatakan bahwa pulau tersembunyi itu sudah lama tidak dikunjungi, dan memang telah menumbuhkan banyak harta karun jenius. Setelah perjalanan 2 hari di pulau tersembunyi itu, mereka telah memanen panen penuh. Mereka telah mengumpulkan lebih dari selusin jenis bunga dan rempah eksotis, yang semuanya berada di atas tingkat lokal. Mereka bahkan menemukan rempah kelas 1-2 hari di sini. Dengan panen itu, kelima orang Yunxia semakin bersemangat. Hari ini, saat berjalan, bagian depan tiba-tiba muncul kabut tipis. Kabut itu tampak aneh. Orang biasa yang memimpin jalan menghentikan langkahnya, dan menatap Yu Aoxing dengan sedikit keraguan dan ketakutan di wajahnya. Teruskan, pria itu tidak punya pilihan selain bergerak maju. Namun begitu tubuhnya baru saja meleleh ke dalam kabut, terdengar suara, teriakan mengerikan keluar dari mulutnya. Mereka semua menjadi pucat. Mereka semua mundur dan menatap pria itu dengan ngeri. Tampaknya pria itu telah atau dicairkan oleh api, dan tubuhnya terus-menerus mengeluarkan gas putih. Daging dan darahnya terlepas dari tulang-tulangnya dan jatuh ke tanah, berubah menjadi genangan darah merah tua. Zhang Yu dan Luo Qianqian sangat takut sehingga wajah mereka pucat. Ketika mereka membungkuk, mereka muntah. Meskipun Miao Lin dan Qi Yuan lebih baik, mereka tidak lebih baik. Orang biasa yang berdiri bersama Yang Kai jatuh ke tanah. Di sana, satu-satunya ketenangan adalah Yang Kai. Meski begitu, dia merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya. Aku khawatir itu juga yang terjadi jika aku masuk sendiri tadi. Namun, jika Yu Aoxing benar-benar memaksakan diri untuk masuk, Yang Kai tidak akan mengambil risiko apapun. Ada racun di dalam kabut. Yu Aoxing berbalik dengan kaku, melirik kerumunan, berpura-pura tenang dan berkata, ayo kita lewati. Orang-orang baru saja melihat pemandangan yang mengerikan, tentu saja tidak sabar untuk pergi dari sini, sekarang cepat-cepat mengejar langkah Yu Aoxing. Setelah berjalan beberapa mil, semua telah pulih. Selama sisa hidupnya, murid-murid Yunxia memandang Yu Aoxing dengan penuh rasa terima kasih. Jika dia tidak berhati-hati, salah satu murid Yunxia akan terluka dalam kabut, dan orang itu mungkin adalah dirinya sendiri. Setelah ini, mereka mengagumi keputusan Yu Aoxing untuk menjelajahi jalan bersama orang-orang biasa. Yang Kai juga tahu bahwa sudah waktunya untuk mencari kesempatan untuk pergi. Jika tidak, aku akan didorong keluar oleh Yu Aoxing untuk mencoba tempat lain seperti itu sekarang.
Jika kamu tetap bersama kelompok orang ini, kamu akan dibunuh oleh wanita ular dan kalajengking cepat atau lambat. Sekelompok orang sedang beristirahat ketika suara gemerisik tiba-tiba terdengar di telingaku. Yang Kai mengerutkan kening, merasa sedikit tidak enak. Suara apa? Apakah ada suara? Qi Yuan mendengarkan dengan telinganya. Diam, jangan bersuara. Dengarkan baik-baik. Yu Aoxing jelas mendengar sesuatu. Suara orang-orang yang datang ke dasar tanah. Tampaknya ada banyak suara yang datang dari tanah. Tidak, ayo pergi. Wajah Yu Aoxing tiba-tiba berubah. Dia berseru dan berlari ke suatu arah. Beberapa murid Yunxia bergegas mengejar. Meskipun Yang Kai ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri, dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu dini. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Tentu saja, dia harus menggunakan tangan murid-murid Yunxia untuk mengetahuinya. Setelah beberapa langkah, teriakan datang dari belakang. Orang biasa yang jatuh terakhir dibungkus oleh sekelompok serangga hitam yang tampak aneh. Dalam teriakannya, pakaiannya robek dan daging serta darahnya beterbangan. Dalam sekejap, dia jatuh ke tanah dan meninggal. Melihat keganasan serangga aneh ini, kelima orang Yunxia berlari semakin cepat. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan Yang Kai. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Siapa yang peduli padanya? Ketika dia tidak banyak berlari, Yu Aoxing tiba-tiba menghentikan langkahnya. Beberapa orang yang mengejarnya segera bertanya, ada apa? Di depanku, kita dikepung. Yu Aoxing tampak pucat. Dan sejumlah besar serangga hitam terbang ke arah ini. Bunuh mereka. Yu Aoxing membuat keputusan cepat. Beberapa orang Yunxia dengan cepat mengeluarkan senjata mereka sendiri, bersamanya untuk membunuh serangga-serangga itu. Jumlah serangga ini banyak, tetapi levelnya pasti sangat rendah. Kelima orang Yunxia, yang bertindak sebagai tanduk bagi satu sama lain, menyerbu ke dalam untuk sementara waktu, dan kemudian mereka jatuh berkeping-keping. Ini membuat mereka melihat sedikit harapan dan bekerja lebih keras. Yang Kai berada tepat di belakang mereka. Mungkin serangan dari kelima orang Yunxia itulah yang menarik perhatian serangga-serangga aneh ini. Namun, dia selalu aman dan tidak diikuti oleh mereka. Iblis, apa-apaan ini? Yang Kai bertanya sambil maju. Aku belum melihatnya. Iblis tidak berdaya. Maafkan aku karena telah hidup begitu lama dan masih bodoh. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba melihat bahwa Qi Yuan mengulurkan tangannya dan mencengkeram kerahnya lalu melemparkannya keluar. Namun, dia membunuh terlalu banyak serangga asing dari samping. Dia tidak dapat mengatasinya untuk sementara waktu. Dia ingin menggunakan Yang Kai sebagai perisai. Wajah Yang Kai dingin, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Tangannya muncul dan mencengkeram lengan Qi Yuan, dia berbalik untuk menghilangkan kekuatannya dan jatuh ke tanah. Yang Kai memutar pinggangnya dan melemparkannya ke arah kawanan serangga. Qi Yuan tampak tertegun. Dia tidak mengerti bagaimana dia terlempar keluar. Saat berikutnya, tubuhnya dibungkus oleh serangga, dan teriakan keluar. Qi Yuan, Zhang Yu berteriak ngeri, dan kemudian dia melotot dingin ke Yang Kai. Yang Kai tubuhnya tiba-tiba meledak dari energi yang sebenarnya, dan tubuhnya bersinar seperti bola api yang menyala. Keempat orang Yunxia tercengang oleh perubahan yang tiba-tiba itu. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang biasa yang telah bekerja dengan mereka selama beberapa hari benar-benar mengalami perubahan seperti itu. Tanpa memperhatikan keempat orang Yunxia, Yang Kai langsung membunuh Qi Yuan ke arah yang akan dilempar keluar. Serangga-serangga itu dengan cepat membungkusnya, tetapi di depan Yang Qi yang panas dan nyata, makhluk-makhluk bersayap kecil ini rentan terhadap serangan. Keempat orang Yunxia menyaksikan Yang Kai terbungkus dalam vitalitas yang panas, memotong celah, dan pergi dengan cerdas. Miao Lin tidak bisa menutup mulutnya karena terkejut. Jangan terganggu, biarkan aku membunuhmu. Yu Aoxing benci menatap Yang Kai. Ternyata lelaki ini bukanlah lelaki biasa, melainkan seorang pendekar yang memiliki kekuatan terpendam. Sebelum melihat Yu Aoxing dan yang lainnya tergesa-gesa, Yang Kai mengira serangga aneh ini sangat sulit ditangani, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa ternyata tidak demikian setelah dia bergerak. Mungkin sulit bagi Yu Aoxing untuk ditangani, tetapi sangat mudah baginya. Metode tubuh terungkap, Yang Kai segera melepaskan diri dari pengepungan serangga itu, bergegas maju beberapa mil setelahnya, tiba-tiba berhenti lagi. Dia menemukan bahwa ada kabut-kabur di depannya. Sama seperti manusia biasa yang baru saja dilahap. Apa yang terjadi? Apakah kamu berlari kembali? Yang Kai tidak yakin, jadi dia berlari di sepanjang tepi kabut, berharap menemukan jalan keluar dan bergegas keluar.
Namun setengah jam kemudian, ketika tulang mati muncul di depan Yang Kai, penampilannya berubah. Tulang mati ini milik orang biasa yang sebelumnya telah dicairkan. Tidak menyerah untuk terus berlari, setelah beberapa saat, wajah Yang Kai muram. Tidak jauh di depannya, ada mayat lain, tetapi dia digerogoti menjadi bentuk yang berbeda. Dan dilihat dari senjata di sekitarnya, orang ini adalah Qi Yuan yang telah dia lemparkan keluar sebelumnya. Setelah berlari cukup lama, saya berada dalam lingkaran. Itu lebih dari 10 mil di sekitarnya, dan semuanya terbungkus dalam kabut beracun. Sampai sekarang, Yang Kai tahu bahwa serangga asing itu tidak semudah yang terlihat di permukaan. Mereka benar-benar rentan di bawah Qi yang panas mereka sendiri. Namun, dia tidak tahu apa yang mereka miliki pada akhirnya, dan mereka memblokir area yang luas ini dengan gas beracun. Kalian tidak dapat pergi kecuali kalian memecahkan kabut. Yang Kai setelah berpikir lama, saya memutuskan untuk mencoba. Ketika dia tiba di tepi kabut, dia perlahan mengulurkan tangan dengan tatapan dingin. Yang Jue yang sebenarnya dioperasikan hingga batasnya, dan bahkan Ao yang pantang menyerah pun digunakan. Tepat ketika jari-jarinya menyentuh kabut, Yang Kai menyusut seperti kilat. Semburan suara menusuk datang dari ujung jari. Melihat ke bawah, wajah Yang Kai tenggelam. Darah di ujung jari hampir meleleh. Rasa sakit itu datang. Yang Kai dengan tegas memotong sepotong daging dan darah. Robek pakaianmu, balut lukanya, tarik napas dalam-dalam dan lihat sekeliling. Aku baru saja berpisah dari Yu Aoxing tadi, tapi bagaimana dengan mereka sekarang? Ada kabut di sekitar, tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada tubuh lain di sini, jadi kemana mereka pergi? Serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya, seolah mencium bau amis ikan, mendekati Yang Kai lagi. Yang Kai tampak berubah, Yang Yuan Qi yang sebenarnya dipaksa keluar dari tubuh, berhadapan langsung dengan serangga. Sesantai sebelumnya, sayap serangga eksotis ini terbakar dan jatuh, tetapi jumlahnya tidak berkurang sama sekali, tetapi semakin banyak. Yang Kai membunuh makhluk-makhluk kecil ini sambil berlari. Dia berputar beberapa kali sejauh lebih dari 10 mil. Tuan muda, monster serangga semacam ini biasanya memiliki raja serangga, seperti lebah. Pada saat kritis, iblis berbicara. Apa maksudmu? Yang Kai bertanya. Itu berarti jika kamu dapat mengendalikan raja serangga, kamu mungkin dapat melarikan diri dari sini. Apakah kamu tahu di mana raja serangga itu? Aku tidak tahu. Jejak Yu Aoxing yang hilang dan tidak ada mayat adalah bukti terbaik bahwa murid-murid Yunxia ini mungkin ditangkap oleh serangga aneh ini. Setelah berspekulasi dengan hati-hati tentang tingkat keberhasilan rencana tersebut, Yang Kai mengumpulkan Yang Yuan Qi yang sebenarnya untuk waktu yang lama, terengah-engah mencari suasana dan melihat serangga aneh itu. Yang Kai tidak lagi melawan, dan serangga aneh ini tidak menyerangnya lagi, tetapi mengelilinginya lapis demi lapis. Apa yang kamu lakukan, Tuan Kecil? Iblis itu tercengang. Lakukan percobaan. Wajah Yang Kai tenang. Dia tidak bisa lepas dari kabut yang mengelilinginya. Jika dia bertarung seperti ini, dia akan mati cepat atau lambat. Jika tebakanku benar, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Setelah saling berhadapan sejenak, serangga-serangga itu tiba-tiba terbang terpisah menuju pohon poplar. Dengan cara ini, kita dapat menjelaskan mengapa tidak ada tubuh Yu Aoxing saat ini. Saya pikir orang-orang ini juga kelelahan dan terperangkap oleh serangga. Dikelilingi oleh puluhan ribu serangga aneh, pemandangan itu tampak agak menakutkan, tetapi Yang Kai tampak acuh tak acuh dan berjalan sepanjang jalan ke arah serangga-serangga aneh ini. Setelah beberapa saat, dia tiba di sebuah lubang besar. Di dalam lubang ini, ada sebuah gua yang gelap, persis seperti mulut binatang pemakan manusia. Gua itu sangat ganas. Yang Kai melihat sebuah sudut rok yang rusak di pintu masuk gua. Warna dan bahannya tidak asing. Itu milik Yu Aoxing. Mereka tertangkap. Saat Yang Kai lewat, dia memperhatikan arah dan meninggalkan beberapa bekas di tempat-tempat yang dilewati. Selain itu, beberapa dari mereka seukuran seseorang, dan mereka tampak mengerikan. Di bawah bimbingan serangga-serangga aneh itu, Yang Kai berjalan di koridor untuk waktu yang lama, dan kemudian tiba di tempat yang relatif luas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah gua di tanah, tetapi itu adalah tempat serangga-serangga asing ini menyimpan makanan mereka. Begitu Yang Kai masuk, dia menemukan bahwa beberapa orang Yunxia semuanya dalam masalah di sini. Banyak mata tertuju pada Yang Kai, dan Yang Kai mendengar tawa dingin niat jahat. Beberapa orang Yunxia kurang lebih mengalami beberapa luka, duduk di tanah dengan putus asa.
Serangga asing itu membawa Yang Kai ke tempat ini dan pergi. Sebaliknya, di luar pintu masuk gua, ada beberapa serangga besar yang lebih besar dari manusia yang menjaga agar orang-orang ini tidak melarikan diri. Di dalam gua, Yang Kai tidak pergi untuk mengurus beberapa orang Yunxia, mencari sudut terpencil untuk duduk. Yu Aoxing menatap Yang Kai dengan dingin. Melihat bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Siapa kamu? Yang membuka matanya dan dengan lembut meliriknya. Mengapa kamu ingin menyelinap ke perahuku dan menyembunyikan kekuatanmu sendiri? Apa yang kamu lakukan dengan sangat hati-hati? Yu Aoxing mengajukan pertanyaan satu demi satu. Yang Kai menatapnya dan berkata perlahan, pertama, bukan karena aku ingin naik ke perahumu, tetapi kamu Yunxia yang membawaku ke sini. Kedua, aku tidak menyembunyikan kekuatanku. Bisakah aku hidup sampai hari ini? Ketiga, aku telah bekerja keras untuk bertahan hidup. Wanita, jangan sombong, tanyakan padaku apa, kalau bukan kamu Yunxia yang menangkap orang di mana-mana, bagaimana aku bisa datang ke sini? Kamu berani berbicara kepadaku seperti itu? Yu Aoxing mencibir. Kakak senior King, jangan bicara omong kosong dengannya. Dia baru saja membunuh kakak senior Qi Yuan. Miao Lin melotot ke arah Yang Kai dengan penuh kebencian, kita akan membalas dendam kakak senior Qi. Yang mulai tertawa. Apa yang kau tertawakan? Miao Lin menatap Yang Kai. Dasar bodoh. Yang Kai menatapnya dengan jijik, ketika aku sedang melakukan tugas di kapal, aku mendengar wanita ini memberitahu kakak seniormu Yu bahwa ketika aku menemukan pulau tersembunyi, dia akan meninggalkanmu di laut. Sungguh konyol kau tidak mengetahuinya. Yu Aoxing panik dan berkata, aku tidak mengatakan itu. Kemudian dia menatap Miao Lin dan menjelaskan, jangan dengarkan omong kosongnya. Miao Lin menatap Yang Kai dan berkata, apakah kamu pikir kamu memfitnah kakak senior King, aku akan percaya. Kakak senior King, kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku tahu kamu tidak akan melakukan ini. Yu Aoxing hanya mengangguk. Meskipun dia ingin membunuh Yang Kai, dia tidak berani melakukannya.